menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat banyak terkait dengan persoalan mungkinkah Kepulauan Kangen menjadi kabupaten. Nah, kita berbicara masalah Kepulauan Kangen di sini, ini harus diperjelas dulu bahwa Kepulauan Kangen itu ada 3 kecamatan, yaitu Arjasa, Kangayan, dan Sapeken. Nah, ketiga kecamatan ini kalaupun misalkan harus didiskusikan untuk menjadi kabupaten, apakah layak atau bisa menurut peraturan atau regulasi yang ada di dalam perundang-undangan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Kepulauan Kangen harus menjadi kabupaten? Karena diskusi terkait dengan persoalan Kepulauan Kangen ini menjadi kabupaten itu sudah dimulai sejak 90-an. Bahkan 90-an akhir atau di awal tahun 2000-an itu sempat mengajukan proposal permohonan perkabupatenan Kepulauan Kangen. Bahkan tahun 2015 mahasiswa dan pemuda serta tokoh masyarakat itu sampai mendeklarasikan diri Kepulauan Kangen itu menjadi kabupaten. Ini sempat dilakukan di Kaliangat, di Pelabuhan Kaliangat, di atas perahu. Pada waktu itu kita mendeklarasikan diri menginginkan Kepulauan Kangen itu menjadi kabupaten. Kenapa persoalan kabupaten dan kepulauan ini sangat begitu dielu-elukan oleh masyarakat Kepulauan Kangen, oleh aktivis masyarakat Kepulauan Kangen? Salah satu persoalan yang hangat pada waktu itu terkait dengan persoalan transportasi laut, di mana transportasi laut atau kapal yang kita tumpangi sebagai masyarakat Kepulauan Kangen dari Kangian ke Kaliangat atau sebaliknya dari Kaliangat ke Kangian ini cukup memprihatinkan. Bahkan kapal DBS pada waktu itu, DBS 1 dan DBS 2 itu cukup tidak layak sebagai kapal penumpang, cuman dipaksakan untuk dijadikan sebagai kapal penumpang. Karena ketika kita menumpangi atau menaiki kapal Sumukar 1 atau Sumukar 2 itu kita bagaikan tidak ubahnya seperti barang dan binatang. Karena berada di kapal kita itu bersama atau dikumpulkan dengan para hewan dan barang yang lain. Tidak ada tempat yang layak pada waktu itu untuk kita beristirahat di kapal. Nah, kemudian yang kedua persoalannya adalah terkait dengan persoalan kesenjangan antara masyarakat kepulauan dan masyarakat daratan. Kemudian terkait dengan persoalan listrik yang pada waktu itu belum 24 jam. Artinya pada tahun 90-an atau 2000-an awal listrik kita itu hanya menyala sekitar 12 jam, itu pun di malam hari. Nyala 12 jam di malam hari saja, satu malam hidup, satu malamnya mati. Sering seperti itu gilirannya. Ini di Kecamatan Arjasa. Gimana kalau di kecamatan-kecamatan lain atau di pinggiran-pinggiran Kepulauan Kangen yang tidak menikmati listrik dengan normal seperti yang dirasakan oleh Arjasa pada waktu itu. Ini cukup memprihatinkan kondisi Kepulauan Kangen. Makanya kita menyuarakan bagaimana Kangen pisah dari Sumeneb. Kemudian lagi diperparah dengan kondisi jalan darat ini yang banyak berlubang kita temukan, yang cenderung tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Bagaimana pembangunan infrastruktur jalan di Kepulauan Kangen itu berjalan dengan baik, tapi pada waktu tidak kita temukan, tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kepulauan Kangen. Nah, ditambah lagi dengan persoalan kesehatan, atau kalau di Kangen itu kita belum menemukan dulu adalah ada rumah sakit. Tidak ada rumah sakit, yang ada hanyalah puskesmas. Itu pun ketika ada masyarakat atau di puskesmas Arjasa, fasilitas kesehatan itu kurang memadai untuk membuat masyarakat Kangen bisa berobat dengan baik di sana. Bahkan kalau ada yang sampai ada penyakit parah atau orang yang hamil mau melahirkan tidak bisa ditangani di Kecamatan Arjasa, itu biasanya dilakukan atau dibawa ke daratan, ke RSUD Muhammad Anwar atau ke tempat lain. Ini persoalan yang terjadi di Kepulauan Kangen, sehingga banyak masyarakat yang mempunyai penyakit parah atau yang dalam keadaan hamil mau melahirkan, susah melahirkan di Kepulauan Kangen karena tidak ada sarana prasarana yang cukup memadai, itu dibawa ke daratan. Di tengah laut sudah banyak yang gugur
banyak yang meninggal. Ini kan persoalan yang menimpa masyarakat Kepulauan Kangean. Jadi beberapa persoalan yang membuat masyarakat itu menangis pada waktu itu, sehingga solusi terbaiknya adalah kita harus pisah dari Sumeneb, Kepulauan Kangean ini menjadi kabupaten. Karena dengan kabupaten kita akan bisa menangani atau kita bisa membuat masyarakat lebih sejahtera, atau kita bisa mengelola daerah kita sendiri. Apalagi kalau dalam diskusi yang kita lakukan, Kangean ini termasuk daerah yang berpotensi cukup luar biasa dari kekayaan daerah yang dimiliki oleh Kepulauan Kangean, baik itu dari migas maupun sektor non migas. Nah, dari migas ini sebagai lumbung migas yang ada di Madura itu ada di Kepulauan Kangean. Tapi kenapa dampak migas yang ada di Kepulauan Kangean ini tidak memberikan nilai positif terhadap masyarakat Kepulauan Kangean? Namun efek atau nilai positif bagi masyarakat Kepulauan Kangean belum kita rasakan secara maksimal pada hari ini. Jadi itu yang menyebabkan kita menginginkan pisah dari Sumeneb dan mendirikan daerah otonom baru, yaitu daerah Kabupaten Kepulauan Kangean. Nah, bahkan pada waktu itu sempat ada bahasa yang cukup sensitif di antara kita, bahwa anak ayam mati di lumbung padi. Ini bahasa yang cukup membuat kita terperangah mendengar bahasa ini. Tidak mungkin seekor ayam itu bisa mati di lumbung padi, karena padi ini merupakan makanan daripada ayam. Atau saya pernah membahasakan ikan berkapar di tengah lautan. Bagaimana mungkin ikan itu bisa mati di tengah lautan? Kan tidak mungkin. Ini kondisi yang kita alami sebagai masyarakat Kepulauan Kangean. Nah, kalau kita berbicara masalah pengkabupatenan Kepulauan Kangean berdasarkan kajian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atau diperijit lagi dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terkait dengan bagaimana syarat pengkabupatenan atau mendirikan daerah otonom baru, maka di dalam pasal 4 ayat 2 kalau nggak keliru, di pasal 4 itu disebutkan bahwa ada 3 syarat minimal untuk menjadikan sebuah daerah menjadi kabupaten atau daerah otonom baru. Ketiga syarat tersebut adalah: pertama, syarat fisik kewilayahan, kemudian yang kedua adalah syarat teknis, dan yang ketiga adalah syarat administratif. Nah, syarat administratif ini menjadi syarat yang disebutkan di awal terkait dengan bagaimana sebuah daerah menjadi daerah otonom baru. Nah, syarat administratif ini kalau di dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa itu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Induk, kemudian harus mendapatkan persetujuan dari bupati, kemudian harus mendapatkan persetujuan dari DPRD provinsi, kemudian harus mendapatkan persetujuan dari gubernur, dan kemudian nanti harus mendapatkan persetujuan dari Mendagri. Ini terkait dengan syarat administratif. Nah, kemudian diperlebar lagi di dalam pasal 16 itu tentang bagaimana syarat administratif ini atau tata cara membuat sebuah daerah menjadi kabupaten atau daerah atau pembentukan daerah. Di dalam pasal 16 itu disebutkan bahwa ini harus ada aspirasi dari masyarakat. Kalau misalkan Kepulauan Kangean dengan 3 kecamatan yang ada pada hari ini mau dijadikan sebagai kabupaten, maka harus ada usulan dari forum komunikasi kepala desa yang ada di 3 wilayah kecamatan ini. Kemudian nanti forum komunikasi kepala desa itu inilah yang nanti akan mengajukan kepada DPRD setempat untuk dibahas apakah kemudian disetujui atau tidak. Nah, forum komunikasi kepala desa ini tentunya harus juga dibarengi atau harus juga bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan aktivis yang lain seperti mahasiswa dan pemuda yang ada di Kepulauan Kangean. Nanti kemudian ketika sudah masuk ke meja DPRD membahas, kemudian diajukan kepada bupati menyetujui, baru nanti akan diajukan kepada gubernur nanti akan membahas dibahas juga bersama DPRD juga membahas usulan pemekaran
sebuah daerah atau kabupaten baru, kemudian nanti baru diajukan ketika sudah mendapatkan persetujuan dari Bupati, DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan gubernur, baru nanti kemudian diajukan kepada Mendagri. Nah, Mendagri nanti akan melakukan kajian apakah Kepulauan Kangen sudah layak menjadi kabupaten atau tidak. Itu syarat administratif. Sementara syarat teknisnya itu kalau dalam peraturan pemerintah di dalam lampirannya itu paling tidak ada sekitar 35 indikator yang harus kita kaji, atau ada sekitar 11 variabel di dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000, nomor 78 tahun 2007 itu. Nah, kalau menurut kajian kita para mahasiswa dulu dengan para pemuda aktivis yang mendeklarasikan Kepulauan Kangen menjadi kabupaten, secara teknis kita sudah layak menjadi kabupaten. Cuman yang menjadi pertanyaan ini adalah syarat fisik kewilayahan. Karena dalam syarat fisik kewilayahan itu kalau dalam peraturan pemerintahnya paling tidak mencakup 3 hal. Pertama terkait dengan cakupan wilayah, kemudian yang kedua terkait dengan persoalan calon ibu kota, kemudian yang ketiga terkait dengan sarana dan prasarana yang menunjang pemerintahan. Nah, kalau di dalam syarat fisik kewilayahan juga disebutkan terkait dengan sebuah daerah menjadi daerah otonom baru atau menjadi kabupaten, itu minimal harus ada 10 desa untuk menjadi satu kecamatan. Karena kalau berbicara masalah syarat fisik kewilayahan untuk menjadikan sebuah daerah menjadi kabupaten baru, itu harus ada 5 kecamatan untuk menjadi kabupaten dan 4 kecamatan untuk menjadi kota. Nah, sementara di Kepulauan Kangen hari ini itu masih ada 3 kecamatan. Dan ini kalau menurut undang-undang secara fisik kewilayahan itu tidak masuk syarat. Karena 3 itu kurang memenuhi syarat. Harus ada 5 kecamatan untuk menjadi kabupaten, dan harus ada 4 kecamatan harus menjadi kota. Nah, sementara Kepulauan Kangen masih ada 3 kecamatan. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi syarat menjadi 5 kecamatan atau 4 kecamatan menjadi kota? Maka harus ada pemekaran desa. Nah, harus ada pemekaran kecamatan ya. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 kalau nggak keliru itu disebutkan bahwa peraturan untuk memekarkan sebuah kecamatan untuk menjadi kecamatan baru itu harus ada 10 desa 1 kecamatan, atau kalau berbicara masalah penduduk harus ada 6.000 penduduk atau harus ada 1.200 kepala keluarga atau kakak, itu untuk menjadi sebuah desa. Nah, itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memekarkan kecamatan. Di dalam peraturan pemerintah harus ada 10 desa untuk menjadi 1 kecamatan. Nah, Kepulauan Kangen, atau kalau kita telaah terkait dengan persoalan kecamatan yang ada di Kepulauan Kangen, terutama kecamatan Arjasa, yang pada hari ini kecamatan Arjasa itu ada 19 desa. Kecamatan Arjasa ada 19 desa, itu tinggal 1 desa lagi bisa dimekarkan menjadi 2 kecamatan. Siapa yang paling layak berpotensi untuk dimekarkan di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Arjasa? Maka yang paling memungkinkan untuk dimekarkan adalah desa-desa yang jumlah penduduknya cukup banyak, seperti desa Pajanangker, desa Kolo-Kolo, atau desa Angkatan. Karena kalau di dalam Undang-Undang nomor 2014 tentang desa itu disebutkan bahwa menjadi 1 desa baru itu harus ada 6.000 penduduk atau 1.200 kakak. Nah, insya Allah nanti di 3 desa ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi desa atau dimekarkan menjadi 2 desa, sehingga di persyaratan menjadi 20 desa itu akan terpenuhi di Kecamatan Arjasa. Nanti ketika Kecamatan Arjasa sudah menjadi 20 desa, maka nanti bisa dimekarkan ini menjadi 2 kecamatan untuk memenuhi syarat
menjadikan Kepulauan Kangen menjadi kabupaten atau menjadi kota. Nah, kalau misalkan kecamatan Arjasa sudah dimekarkan menjadi 2 kecamatan, maka nanti akan ada 4 kecamatan yang ada di Kepulauan Kangen, dan ini memenuhi syarat untuk menjadi kota. Karena syarat di dalam peraturan pemerintahnya untuk menjadi sebuah kota, maka itu harus ada minimal 4 kecamatan, dan Kangen ketika kecamatan Arjasa sudah dimekarkan menjadi 2 kecamatan, maka sudah layak untuk Kepulauan Kangen menjadi kota. Nah, bagaimana untuk misalkan kita memenuhi syarat pengkabupatenan? Nah, untuk memenuhi syarat pengkabupatenan harus ada 5 kecamatan. Maka nanti ini yang akan semakin panjang pembahasannya, karena untuk menjadikan Kepulauan Kangen menjadi kabupaten dengan memenuhi syarat 5 kecamatan, maka nanti harus ada pemekaran kecamatan lagi di Kepulauan Kangen yang tidak susah, karena syarat satu kecamatan itu harus ada 10 desa. Sementara di selain Arjasa, antara Kahayan dan Sapekan itu sama-sama Kalamgang itu ada 9 desa, dan ini kalau mengacu pada peraturan susah untuk dimekarkan menjadi 5 desa. Maka yang paling penting untuk dilakukan adalah pemekaran kecamatan atau desa untuk memenuhi syarat Kangen atau Kepulauan Kangen menjadi kota. Itu pun kalau persyaratannya tidak terlalu rumit atau sama dengan persyaratan pengkabupatenan. Nah, terkait dengan persoalan ini 3 syarat untuk menjadikan sebuah daerah menjadi daerah otonom baru, entah itu menjadi kabupaten atau menjadi kota. Untuk menjadi daerah otonom menjadi kabupaten itu harus ada 5 kecamatan, kemudian untuk menjadi kota itu harus ada 4 kecamatan. Nah, Kepulauan Kangen kalau kecamatan Arjasa dibukakan menjadi 2 kecamatan, maka Kepulauan Kangen menjadi kota. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah masyarakat Kepulauan Kangen menginginkan Kepulauan Kangen ini menjadi kota atau menjadi kabupaten? Karena pengajuan untuk menjadikan daerah itu menjadi kabupaten atau menjadi kota itu tergantung dari aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh diskusi yang dilakukan oleh kepala atau forum kepala desa yang ada di wilayah Kepulauan Kangen. Baru kemudian nanti bisa diajukan kepada pemerintah baik melalui DPRD dan bupati, serta kemudian nanti akan diajukan kepada DPRD provinsi dan akan mendapatkan persetujuan dari gubernur, kemudian baru nanti diajukan kepada Mendagri. Itu syarat fisik kewilayahan untuk menjadikan Kepulauan Kangen menjadi kabupaten atau kota. Nah, kalau misalkan dulu keinginan masyarakat kepulauan menjadikan kabupaten karena karena faktor kesenjangan yang terjadi antara masyarakat kepulauan dengan daratan, atau karena persoalan transportasi laut yang begitu memprihatinkan dulu dan kondisi Kepulauan Kangen yang cukup memprihatinkan. Nah, bagaimana sekarang dengan melihat kondisi Kepulauan Kangen yang listrik sudah 24 jam, kemudian kapal itu sudah hampir setiap hari kita bisa menggunakan kapal, baik itu DBS atau Sumekar 1 atau kapal Hulalo atau kapal Ekspres yang lebih cepat daripada kapal Sumekar. Ini tergantung dari keinginan masyarakat Kepulauan Kangen. Kalau masyarakat Kepulauan Kangen menginginkan, misalkan dengan alasan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat, untuk semakin membuat masyarakat lebih sejahtera daripada yang hari ini, maka bisa jadi nanti Kepulauan Kangen menjadi kabupaten atau menjadi kota. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.